Bab 281. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, meskipun ekspresi Vel tetap tenang, emosinya tidak dapat dihindari dengan keturunan naga darah kerangka. Area lain di mana mereka telah membentuk antrian. Katanya, mereka melihat 3 meja kayu di depan, di mana anggota staf mengajukan pertanyaan dan mereka mengisi informasi dengan sopan dan tulus. Hati orang-orang di sekitarnya mereda ketika mereka melihat ini. Dengan 4 atau 5 orang, siapa cepat dia dapat, dilarang menyerobot antrean. Apapun identitasmu sebelumnya sejak datang ke Twilight City, kau harus mematuhi hukum Twilight City. Tentu, jika kau tidak mau mengantre, kau akan mendapatkan hak itu setelah menerima medali perak dari Lord. Pria parubaya itu terkejut, tetapi ketika dia menoleh dan melihat bahwa staf di sekitarnya tampaknya tidak peduli, dia tiba-tiba mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia menatap tajam ke tubuh kurus pihak lain. Mereka semua bersedia. Tuan, Anda bisa bertanya kepada mereka. Dia berbalik saat berbicara dan melihat penduduk di belakangnya. Ekspresi penduduk itu sedikit berubah. Dia dengan cepat mengangguk setuju. Mereka tidak mampu menyinggung orang ini. Meskipun pria itu tersenyum meminta maaf, matanya langsung menjadi sombong ketika dia melihat pemandangan ini. Tuanku, bagaimana? Saya tidak salah, kan? Anggota staf kurus itu tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Rasanya seperti dia telah melihat sesuatu yang langka. Di zaman sekarang ini, masih ada orang yang berani melanggar hukum yang ditetapkan oleh Tuan. Saat dia berbicara, dia mengambil peluit pendek dan meniupnya. Sekelompok kecil penjaga mumi yang berpatroli di luar segera berbalik. Kemudian, mereka menyeret pria yang memohon belas kasihan keluar dari tim seperti anjing mati. Menyerobot antrean tanpa izin, melanggar hukum, 50 cambukan dan 1 bulan pembangunan gratis. Suara dingin itu langsung membuat kerumunan di sekitarnya terdiam. Wilayah yang tampaknya lembut ini tidaklah lembut. Ketika Vel melihat, kekaguman yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Wilayah ini bahkan telah membuat aturan seperti itu. Dan para penduduk menerapkannya dengan tegas. Perasaan yang ditimbulkannya semakin berbeda. Setelah antrean panjang, akhirnya giliran Vel. Baru saat itulah gadis itu menyadari bahwa anggota staf di depannya benar-benar telah menanyakan segalanya padanya. Dari usianya hingga rasnya, dia mengajukan lusinan pertanyaan dan mempelajari hampir semua hal tentangnya. Awalnya, Vel khawatir staf akan meminta suap, tetapi dia bahkan tidak melihat bayangan apapun. Dia bahkan melihat seorang staf menolak seseorang yang ingin menyuap. Dan pihak lain bahkan memperingatkannya dengan tegas bahwa perilaku seperti itu melanggar hukum. 50 cambukan, jika ada waktu berikutnya. Semua orang terkejut dan gembira. Apakah ada hukum seperti itu? Itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Ekspresi Vel berubah lagi ketika dia melihat ini. Wilayah ini memungkinkan setiap staf biasa untuk mengikuti aturan bahkan tanpa pengawasan. Mengesampingkan semua hal lainnya, hanya hal ini saja sudah cukup untuk mengejutkannya. Metode seperti apa yang mereka perlukan untuk mencapai ini? Paling tidak, dia tidak bisa melakukannya. Beberapa seruan muncul di hatinya. Belum lagi aspek lain dari wilayah ini, aturan ini saja telah membuatnya melihatnya dengan cara baru. Sosok tampan itu tiba-tiba muncul di benaknya. Beberapa lapisan halo tampaknya telah menyelimuti pihak lain sejenak. Vel mengikuti yang lain ke ruang terbuka setelah staf bertanya. Di sekeliling mereka menyiapkan wajan besar. Mereka memasak makanan, potongan daging besar digulung di dalamnya. Segala macam roti lunak ada di samping. Rakyat jelata yang dulu menjalani kehidupan keras di padang pasir hampir menangis. Bukankah Tuan terlalu murah hati? Dia membiarkan mereka makan begitu banyak daging. Vel melihat semangkuk penuh daging panas dan merasa sangat rumit. Setelah makan, seorang anggota staf segera datang. Semuanya, dengarkan. Kalian sekarang menjadi bagian dari Twilight City. Seseorang akan menugaskan tempat tinggal kalian sendiri. Hati-hati, keluarga dan anak-anak harus berdiri bersama jika kalian terpisah nanti. Orang-orang yang baru saja makan kenyang merasa pusing ketika mendengar ini. Mereka tidak bermimpi, kan? Tempat apa ini? Mereka tidak hanya menyediakan makanan, tetapi mereka juga mengalokasikan tempat tinggal. Dia menjadi lebih bersemangat. Setelah penduduk Twilight City membawa pergi kerumunan, mereka pikir mereka akan tinggal di tempat yang menyedihkan. Namun, mereka langsung bersemangat saat rumah terang itu muncul di hadapan mereka.
Mereka makan dengan sangat baik dan hidup dengan sangat baik. Apakah ini wilayah di padang pasir? Setelah seorang staf menugaskan sebuah kamar untuk Vel, dia melihatnya dengan hanya satu tempat tidur dan merasa rumit. Tidak akan ada masalah jika mereka menambahkan beberapa perabot ke kamar ini. Pertemuan yang berulang telah menghapus perasaan negatif yang dimilikinya terhadap wilayah ini. Ledakan tepuk tangan dan sorak-sorai yang hangat tiba-tiba membangunkan gadis itu setelah dia duduk dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama. Dia pergi ke jendela dan melihat keluar dengan rasa ingin tahu. Dia melihat beberapa warga biasa berkumpul di alun-alun. Sepertinya mereka sedang mendengarkan pidato seseorang. Namun, dia tidak dapat mendengar dengan jelas karena suaranya terlalu lembut. Dia membuka pintu dan turun ke bawah dengan beberapa emosi yang halus setelah dia berpikir sejenak. Dia menemukan Kevin yang ragu-ragu ketika dia mencapai bagian bawah gedung. Sepertinya dia ingin melihat alun-alun. Setelah keduanya bertemu, keduanya langsung tersenyum setelah mereka bertemu. Saya baru saja bertanya kepada orang-orang itu, dan mereka mengatakan tidak ada jam malam di Twilight City. Kau bisa berjalan kemana saja, tapi kau tidak bisa pergi ke padang pasir, yang sangat berbahaya di malam hari. Vel mengangguk dengan suasana hati yang halus dan tidak mengatakan apapun. Keduanya berjalan ke alun-alun di depan rumah bangsawan. Mereka mengintip melalui celah-celah kerumunan tetapi tidak dapat melihat apapun karena terlalu banyak orang. Seorang gadis muda di samping mereka melihat ekspresi penasaran mereka dan tersenyum. Kalian pasti penghuni baru di sini hari ini, kan? Ya, halo. Kevin tersenyum dan menunjuk ke dalam. Apa yang mereka lakukan? Mengapa ada begitu banyak orang? Gadis itu berkata dengan gembira. Tentu saja, aku sedang belajar. Belajar ilmu. Kevin dan Vel saling memandang dengan bingung. Tentu saja, tuanku memerintahkan kelas belajar dan penelitian beberapa waktu lalu. Mereka mengajarkan kita ilmu setiap malam. Kekaguman memenuhi mata gadis itu. Kevin terkejut ketika mendengar berita itu dan berkata dengan tidak percaya. Tuan mewariskan ilmu yang berharga itu kepada semua orang dengan begitu mudahnya. Itulah ilmu. Betapa berharganya itu. Hanya para bangsawan yang memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Bagaimana mungkin seseorang mengajarkannya kepada rakyat jelata yang rendah dengan begitu santai? Dia tidak dapat memahami tujuannya. Dia terkejut. Berita ini mengejutkan Vel. Kekaguman terhadap sosok tampan itu memenuhi hatinya. Tuan yang murah hati macam apa yang bisa merumuskan strategi yang begitu hebat? Gadis itu menjadi semakin bersemangat. Ketika dia melihat ekspresi mereka, itu seperti anak kecil yang memamerkan sertifikatnya. Dia mulai berbicara tentang berbagai hal yang terjadi di Twilight City. Itu bukan apa-apa. Aku yakin kau tidak tahu ada ratusan hektar ladang jelai pasir di wilayah kita, bukan? Dan ada juga ratusan hektar hutan zaitun Rusia selain ladang jelai pasir. Yang mulia bahkan membiarkan lebah berharga yang dijual seharga ratusan sumber daya langka. Aku cukup beruntung untuk mencicipinya terakhir kali. Rasanya lezat. Yang mulia juga telah menjalin kerjasama dengan Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix. Terakhir kali, beberapa musuh datang menyerang. Yang mulia mengalahkan puluhan ribu orang sendirian. Vel merasa pusing menjelang akhir. Itu telah lama menghancurkan pesimisme di hatinya. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Mengapa wilayah ini begitu luar biasa? Dia tidak bisa menahan rasa kagumnya pada Richard. Orang yang telah menciptakan semua ini tanggal 26 Juli. Pagi, suara riang Emily membangunkan Richard. Ayah, sudah waktunya bangun dan sarapan. Roti panggang hari ini sangat harum. Dia bangkit dari tempat tidur, mengenakan pakaiannya, dan membuka pintu. Dia melihat centaur kecil dengan mata berbentuk bulan sabit dan nampan sarapan yang lembut di tangannya. Tanda seru. Suasana hati Richard menjadi cerah ketika dia melihat senyum polos itu. Dia mengulurkan tangan untuk memegang wajah lembut pihak lain dan dengan kejam mencubitnya beberapa kali. Pada akhirnya, dia menatap centaur kecil itu saat dia memalingkan kepalanya dengan marah dan tidak ingin berbicara dengannya dan tertawa. Emily, aku akan membawamu ke padang pasir setelah sarapan. Kemarahan centaur kecil itu segera mereda, dan matanya berbinar saat menatapnya dengan heran. Benarkah? Tentu saja, si kecil itu segera menjadi bersemangat setelah dia mendapatkan janjinya. Dia dengan cepat memasuki rumah dan meletakkan makanan di atas meja bundar. Sepertinya dia ingin dia menghabiskannya dalam sedetik. Richard memakan sarapannya sambil bermain dengan Emily setelah mandi.
Centaur kecil itu marah sejenak lalu terkikik. Suasana santai memenuhi ruangan. Keduanya perlahan-lahan menjadi lebih dekat selama beberapa hari terakhir. Richard memang tampak seperti memiliki seorang putri. Si kecil ini tidak hanya nakal. Dia juga sangat patuh dan bijaksana. Dia bukan satu-satunya. Tidak ada seorang pun di seluruh Twilight City yang tidak menyukai centaur kecil ini. Richard memenuhi janjinya kepada Emily setelah makan. Dia meninggalkan Twilight City bersamanya dan pergi ke pohon kuno dewa yang ditempatkan di luar wilayah itu. Dia melihat makhluk kuat yang tidak memiliki belalai. Tawon berbisa mengelilingi pohon ajaib itu. Centaur itu tanpa sadar bersembunyi di belakang Richard. Tangannya mencengkeram erat ke mejanya. "Ayah, aku takut." Suaranya lembut. Sepertinya dia takut pohon kuno dewa itu bisa mendengarnya. Richard terkekeh pada gadis yang menggemaskan itu. "Jangan takut, akar pohon tidak akan menyakitimu." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan melambai. Pohon kuno milik dewa itu segera melilitkan cabang-cabangnya dan membentuk tangga di depannya. Dia lebih patuh daripada siapapun. Richard memanjat tangga alami ke puncak pohon. "Emily, ikuti aku." Mata centaur itu langsung berbinar ketika dia melihat pemandangan ini. "Ya, ayah." Pertama, dia dengan hati-hati melangkah maju. Dia segera berjalan menaiki batang pohon setelah dia memastikan tidak ada masalah. Segera, keduanya tiba di puncak pohon. Mereka berdiri setinggi lebih dari 30 meter dan melihat ke bawah ke padang pasir yang luas. Kegembiraan menyelimuti wajah Emily. "Ayah, lihat mereka. Mereka menjadi lebih kecil. Lihat, itu Paman Ned. Dia memberiku roti yang lezat kemarin. Toko pandai besi ada di sana." Kakak Adele berkata dia akan membuat baju besi yang indah untukku. "Ah," kakak Willy yang pemalu tidak menutup jendela saat dia berganti pakaian. Kata-kata berikutnya adalah boneka. Kata-kata yang cerewet dan polos memenuhi udara dengan kesenangan seperti anak kecil. Richard mengabaikan si kecil yang bersemangat dan mengarahkan pohon kuno dewa itu ke arah area pertanian. Pohon itu menerima perintah. Sua, akar raksasa muncul dari tanah. Dan dalam sekejap, pasir dan batu beterbangan. Retakan besar muncul. Pasir kuning memercik setinggi puluhan meter. Tindakan dramatis ini menyebabkan putaran seruan lain dari Emily. Dia dengan bersemangat menarik Richard agar dia bisa melihat. Setelah mereka melintasi area pertanian, Richard menyuruh pria itu terus masuk lebih dalam ke padang pasir. Setelah sekitar 15 kilometer, baru kemudian pohon kuno dewa itu berhenti dan mencabut akar di tanah. Richard memeriksa peta sistem dan memastikan mereka telah tiba di area target. Bagian utara wilayah itu, tanpa ragu, dia mengeluarkan kristal yang agak abu-abu dari sistem ruang tanah pasir hisap. Dia bisa menempatkan harta bintang 4 yang diperolehnya dari patung tanpa wajah ini di tanah pasir hisap dengan diameter 10 km. Yang lebih penting, dia bisa mendapatkan beberapa pengalaman dari musuh yang dia bunuh di tanah pasir hisap. Itu sangat nyaman, berbaring dan menghasilkan uang. Itu hanyalah tuan tanah di dunia fantasi. Sementara dia memikirkan ini, dia mendapat ide. "Ding gelombang, apakah kamu ingin menempatkan tanah pasir hisap di sini? Catatan, kamu tidak dapat memindahkan tanah pasir hisap setelah kamu meletakkannya." Konfirmasi. Detik berikutnya, setelah dia membuat pilihannya, bola kristal di depannya tiba-tiba pecah. Gelombang energi yang tebal menyembur keluar seperti badai dan mengalir ke pasir di sekitarnya. Itu dengan cepat menyebar ke sekitarnya dengan pohon kuno dewa di tengahnya. Richard melihat pasir hisap di tanah. Itu tidak tampak berbeda, dan rasa ingin tahu membebani matanya. Itu hanya pasir hisap. Bagaimana bisa benda ini dinilai sebagai harta karun bintang 4? Apakah benda ini benar-benar sekuat itu? Dengan beberapa pikiran yang menyelidiki, benda itu melayang dan perlahan mendarat di atas pasir. Saat dia berdiri di atas pasir, tubuhnya langsung tenggelam tak terkendali. Rasanya seperti dia berdiri di dalam Merkuri. Pasir yang tampaknya tebal itu sama sekali tidak dapat menopang berat badannya. Pasir itu telah tenggelam ke pahanya hanya dalam beberapa tarikan napas pendek. Richard merasa seolah-olah lengan yang tak terhitung jumlahnya menarik kakinya, dan dia merasa lemah. Cek, dia meremehkan kekuatan pasir hisap. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan mencoba menarik kakinya keluar dari pasir. Namun, di pasir hisap tanpa dukungan, semakin dia berjuang, semakin cepat dia tenggelam. Richard tidak tahan lagi saat pasir mencapai perutnya. Dia mengeluarkan raungan rendah,
dan kekuatan garis keturunannya meledak hingga batasnya. Pasir di bawahnya meledak, dan tubuhnya tiba-tiba bangkit dari tanah yang tenggelam. Kekuatan naga. Dia menggunakan kekuatan kasar untuk melepaskan diri dari pasir hisap. Senyum di wajah Richard membeku begitu dia jatuh ke tanah. Pijakannya tenggelam dengan cepat. Tidak ada zona aman di tanah pasir hisap ini. Richard memiringkan kepalanya. Dia tidak menggunakan skill Beyond Rank miliknya, Yellow Sand Control. Dia menggunakan kekuatan yang dia peroleh dari mandi darah naga untuk bergegas ke dasar pohon kuno dewa dari jarak 100 meter. Keringat membanjiri dahinya saat dia berpegangan pada batang pohon. Pasir hisap jauh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Semakin mereka berjuang, semakin mudah bagi pasir kuning untuk menelan mereka di tempat tanpa dukungan apapun dan dengan area yang terus-menerus tenggelam. Itu tidak sesederhana yang dia kira. Cara terbaik adalah menggunakan kelembutan untuk mengatasi kelembutan, menghindari gerakan berlebihan, dan meningkatkan kontak. Saat pikiran Richard mengembara, pemberitahuan sistem berdering. Ding gelombang Anda telah berhasil menempatkan tanah pasir hisap. Anda akan mendapatkan poin pengalaman untuk setiap musuh yang Anda bunuh di tanah pasir hisap. Ding gelombang sistem mendeteksi unit bos di tanah pasir hisap. Apakah Anda ingin menempatkan unit bos di tanah pasir hisap? Catatan, setelah Anda menempatkan unit bos, itu dapat mengendalikan tanah pasir hisap. Matanya berbinar dengan gembira setelah dia memeriksa pemberitahuan beberapa kali. Dia bisa menempatkan bos di tanah pasir hisap. Membiarkan pohon kuno dewa mengendalikan pasir hisap sepertinya bukan ide yang buruk. Dia segera memilih untuk mengonfirmasi. Detik berikutnya, cahaya kuning pucat yang awalnya mengisolasi pohon kuno dewa melonjak dan menyelimutinya. Setelah cahaya menghilang, aura pohon kuno dewa telah menyatu dengan lingkungan sekitar. Richard baru saja akan memeriksa atribut baru pasir hisap ketika dia merasakan tanah di bawah kakinya bergetar, dan kemudian dia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti bernapas. Pohon kuno dewa mulai bergerak cepat di padang pasir tanpa mencabut akarnya. Tidak, pohon itu tidak bergerak, tetapi pasir di sekitarnya bergerak. Kendalikan pasir hisap. Pohon kuno dewa telah menggunakan pasir hisap untuk menggerakkan dirinya sendiri seperti mobil. Richard sedikit terkejut. Dia tidak tahu dia bisa menggunakan pasir hisap dengan cara ini. Dia perlahan-lahan merasa ada yang salah setelah dia sadar kembali. Pohon kuno dewa. Apakah pohon itu memperoleh kemampuan bergerak yang sangat kuat? Setelah Richard merenung sejenak, dia tiba-tiba memperlihatkan senyum yang sangat cerah. Kali ini, dia telah memperoleh banyak hal. Apa hal yang paling kuat dari pohon kuno dewa? Baju besi berdiri, dengan tubuh, batang, dan karakteristik kematian instan yang sangat besar. Kekuatan tempurnya dalam pertempuran langsung adalah batas atas level yang sama. Dan apa kelemahan terbesar lawan? Kekakuan. Bahkan jika pihak lain dapat mencabut akarnya dan melarikan diri, kelemahan ini tetap fatal. Dia memanfaatkan ketidakfleksibelannya untuk menaklukkannya. Namun sekarang, penampilan tanah pasir hisap berbeda. Ketika bos hampir tak terkalahkan saat berdiri, ia akan memperoleh kecepatan gerakan yang lebih fleksibel daripada orang biasa. Jika demikian halnya, itu akan sangat meningkatkan kekuatan tempur bos. Richard tiba-tiba merasa bahwa pasir hisap itu lebih berharga dari yang dibayangkannya di atas pasir kuning. Sebuah pohon besar yang tingginya lebih dari 30 meter bergerak cepat di atas pasir. Orang luar akan penuh dengan tanda tanya jika mereka ada di sini dan melihat pemandangan ini. Pohon-pohon besar bisa lari hari ini. Tanda seru, tanda seru. Pasir kuning yang tak berujung itu tampaknya telah menjadi lautan. Dan pohon yang tidak berdaun itu seperti kapal besar yang menunggangi angin dan memecah ombak di pasir kuning. Pemandangan ini memiliki dampak visual yang kuat. Namun, suara renyah dari puncak pohon melembutkan pemandangan yang agak mengejutkan ini. Hahaha, Paman Treebeard, cepat, ayo pergi ke bukit pasir. Ayo pergi. Di puncak pohon, Emily memegang dua cabang di depannya dengan gembira dan terkikik. Richard meminta pohon kuno dewa bekerja sama dengan yang kecil, yang bergerak ke arah manapun dia memutar cabang-cabangnya. Pohon kuno dewa itu tampaknya sangat menyukai Emily juga. Itu bekerja sama dengannya dan menjadi perahu di padang pasir. Itu menyerang kemanapun dia menunjuk, dan ini membuat Emily sangat bahagia. Richard mengamati dengan tajam. Pohon kuno dewa itu dapat mengendalikan pasir hisap untuk bergerak maju dengan kecepatan hingga 100 km per jam. Makna dari hal ini jelas bagi pohon kuno dewa,
yang kelebihannya terletak pada ukuran tubuhnya yang besar dan hasil utamanya bergantung pada berdiri. Satu-satunya yang disayangkan adalah ia tidak dapat menggerakkan tanah pasir hisap. Jika tidak, pohon kuno dewa itu akan menantang surga. Setelah setengah jam bermain, Richard telah memperoleh pemahaman menyeluruh tentang karakteristik akar di pasir hisap. Ia kemudian meminta pohon kuno dewa raksasa itu kembali ke pusat pasir hisap. Akar pohon memadatkan buah yang dapat menarik kehidupan lain. Hari ini, kita akan mencoba memancing dengan tanah pasir hisap. Sesuai keinginanmu, Tuan. Saat itu suara teredam terdengar. Buah emas memancarkan sihir khusus di puncak pohon. Itu berubah dari abu-abu menjadi emas murni. Itu memancarkan aura godaan yang tak ada habisnya. Bahkan Emily meletakkan cabang yang dipegangnya erat-erat di tangannya. Matanya terbuka lebar, dan orang bisa melihat sedikit keinginan. Buah itu tampaknya sangat lezat. Buah emas yang dapat meningkatkan potensi garis keturunan seseorang memiliki daya tarik yang tak terlukiskan bagi kehidupan. Setelah buah emas terbentuk, Richard menggunakan pasir untuk menciptakan angin puyuh dan meniup auranya. Tidak lama kemudian, raungan gembira datang dari luar negeri pasir hisap. Kegembiraan dalam suara itu seperti seseorang akhirnya melangkah ke klub setelah dibebaskan dari penjara. Namun, mereka tidak dapat melihat penampilan pihak lain karena jarak dan bukit pasir yang tidak rata. Namun, ketika monster itu melangkah ke pasir hisap, Richard langsung teringat padanya. Itu adalah beruang gurun raksasa dengan tinggi bahu lebih dari 12 kaki dan kepala yang ganas. Ia memancarkan aura yang ganas, dan ia berada di atas level 10. Sebagai penguasa tanah pasir hisap, ia dapat merasakan setiap gerakan di area ini. Seolah-olah ia memiliki perspektif dewa. Ketuk, beruang gurun raksasa itu bergegas ke tanah pasir hisap dengan penuh semangat. Namun, tanpa diduga, raksasa yang beratnya lebih dari 5 ton itu tidak tenggelam ke dalam pasir. Langkahnya mantap, beruang raksasa itu bergerak maju dengan sangat cepat saat ia bersemangat. Dalam sekejap mata, ia telah mencapai tanda 1000 meter. Namun, pada titik kritis ini, ia tiba-tiba merasa bahwa tanah di bawah kakinya kosong. Ia tidak lagi memiliki kekuatan. Seluruh tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Bagaimana mungkin beruang raksasa, yang bersemangat, mentolerir ini? Amarahnya langsung berkobar. Ia melepaskan raungan histeris. Ia mulai berjuang dengan gila-gilaan. Kekuatan dahsyat itu bagaikan binatang laut dalam raksasa yang mengaduk pasang surut air laut. Ia mengangkat pasir setinggi puluhan meter. Namun, semakin ia melawan, semakin cepat beruang gurun raksasa itu tenggelam. Ketika ia menyadari hal ini, rasa takut muncul di hatinya. Ia melawan dan mencoba mundur. Namun, ia terkejut ketika menyadari. Jalan mundur yang dilaluinya juga telah berubah menjadi pasir hisap. Dengan setiap langkah yang diambilnya, beruang gurun raksasa itu akan tenggelam dengan gila-gilaan. Pasir itu seringan kapas yang mengapung, jauh dari yang dapat menopang beratnya. Ia seperti mencoba mencari tahu kedalaman genangan lumpur, hanya untuk mengetahui bahwa kedalamannya belasan meter. Ia tidak dapat melangkah ke dasar. Raungan beruang gurun raksasa yang tidak mau terdengar bergema di seluruh dunia. Namun, pasir yang jatuh itu seperti tangan raksasa yang terus menariknya ke kedalaman bumi. Kekuatan kasar beruang gurun raksasa itu cukup untuk disebut sombong. Dan ia berjuang keras untuk berlari keluar. Namun, ia tidak dapat mengerahkan tenaga di tanah berpasir. Hal ini menyebabkan beruang gurun raksasa itu tenggelam dalam setiap kali mendarat. Ia tidak dapat melepaskan diri. Kekuatannya perlahan-lahan habis di bawah pengepungan seperti itu. Pada akhirnya, beruang gurun raksasa itu menjerit dan perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah. Seluruh proses itu tampak lama, tetapi hanya memakan waktu 3 hingga 5 menit. Richard akhirnya menyadari betapa gilanya pasir hisap itu. Ternyata beruang gurun raksasa itu tidak mengira akan tenggelam ke dalam pasir hisap saat memasuki tanah pasir hisap. Sebaliknya, ia akan memicu pasir hisap setelah memasuki kedalaman 1000 meter. Ketika pihak lain menyadari ada yang salah dan ingin melarikan diri, jarak 1000 meter ini akan menjadi jalur kematiannya. Setelah beruang raksasa itu tenggelam ke dalam pasir kuning dan mati karena kekurangan oksigen, pemberitahuan sistem berbunyi. Ding, gelombang tanah pasir hisap telah melahap seekor beruang gurun raksasa level 10. Anda telah memperoleh 10 poin pengalaman. Seekor beruang level 10 hanya memberikan 10 poin pengalaman.
Pemberitahuan itu menyela pikiran Richard. Dia melihat 10 poin pengalaman yang menyedihkan itu dan menggelengkan kepalanya. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk mendapatkan pengalaman. Jika seseorang ingin memperoleh sejumlah besar pengalaman dengan cepat, seseorang mungkin harus meniru tindakan membunuh lusinan orang di ruang bawah tanah. Namun, ini adalah uang yang diperolehnya saat dia berbaring. Selain itu, tanah pasir hisap akan terus memberinya aliran keuntungan yang stabil di masa depan. Dia tidak akan kehilangan apapun yang terjadi. Pada saat itu, pemberitahuan sistem kedua berbunyi. Ding, gelombang poin pengalaman Anda sudah penuh. Harap selesaikan misi promosi tepat waktu. Richard menatap pemberitahuan itu dengan jengkel. Sialan, dia harus menggelapkan 10 poin pengalaman ini. Pikirannya berubah dan perhatiannya kembali ke tanah pasir hisap. Dia kagum dengan aturan bahwa pasir hisap hanya dipicu ketika dia berada 1000 meter jauhnya. Itu secara langsung menghindari situasi canggung pelarian musuh segera setelah mereka melangkah ke tanah pasir hisap. Itu adalah pukulan fatal yang tidak meninggalkan ruang untuk mundur. Ketika dia memikirkan ini, dia mendapat ide. Jiwanya menyebar dan tenggelam ke pasir di bawah. Tidak lama kemudian, perasaan khusus membuncah di hatinya. Dia memiliki pemahaman di dalam hatinya. Selama dia mau, dia dapat mengubah aturan pemicu pasir hisap dalam jarak 1000 meter kapan saja. Ada 2 aturan tambahan, tetapi mereka harus sesuai dengan karakteristik tanah pasir hisap. Jika tidak, tanah pasir hisap tidak dapat melakukannya. Richard merenung sejenak, dan kegembiraannya tumbuh. Harta karun bintang 4 ini rumit. Tidak seperti yang dipikirkan Richard. Bagaimana dia harus menetapkan 2 aturan yang tersisa? Sambil merenung, dia mengeluarkan kekuatan spiritualnya dan merasakan tanah di sekitarnya lagi. Pada saat ini, pasukan lapangan gelombang kedua telah tiba. Buah emas dari pohon kuno dewa memang layak disebut umpan. Dalam 2 hingga 3 jam berikutnya, para prajurit di alam liar yang belum terbunuh oleh pasukan Twilight City segera menyerbu seperti hiu yang mencium bau darah setelah mereka merasakan auranya. Tanah pasir hisap yang berdiameter 10 km itu kini telah menjadi kuburan yang menelan segalanya. Richard menikmati sensasi mengumpulkan uang sambil duduk. Satu-satunya hal yang membuatnya kesal adalah levelnya macet. Dan dia menyia-nyiakan semua poin pengalaman. Penangkapan pohon kuno dewa dengan buah emas sebelumnya tidak 100% akurat. Beberapa prajurit yang lebih cerdas di alam liar dapat dengan mudah merasakan ada yang tidak beres saat melihat penampilan. Mengerikan dari pihak lain, tidak peduli seberapa besar godaannya, mereka tidak peduli dan berbalik untuk pergi. Yang tertangkap biasanya adalah pasukan tipe binatang dengan kecerdasan yang lebih rendah. Namun dengan tambahan pasir hisap, situasinya berbeda. Banyak pasukan di alam liar dengan cepat bergegas setelah mencium aroma buah emas. Namun, sebelum mereka dapat melihat pohon kuno dewa dan merasakan ada yang tidak beres, mereka merasa tanah telah runtuh. Pada saat mereka bereaksi dan ingin pergi, jalur mundur telah menjadi tanah kematian. Jarak 1000 meter ini terlalu fatal. Namun, terjadi kecelakaan di sepanjang jalan. Richard melihat dengan mata kepalanya sendiri satu skuadron kobold gurun yang menggunakan rekan-rekan mereka sebagai batu loncatan untuk lolos dari pasir hisap. Meskipun cara ini kejam, namun efektif meskipun mereka masih berjarak 500 meter dari zona aman setelah dilahap. Namun Richard juga melihat celah. Adegan kepala suku kobold melarikan diri sambil menginjak tubuh rekannya membuat pemimpin pasukan itu iba saat merintih saat pasir hisap menelannya. Kemudian, dia diam-diam mengubah aturan pemicu pasir hisap dari 1000 meter menjadi 1500 meter. Dengan cara ini, taktik musuh untuk menginjak mayat rekan-rekan mereka untuk pergi akan kurang efektif. Berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk mengisi celah 1500 meter? Terima kasih kepada para prajurit berkepala anjing yang hebat ini. Pengorbanan mereka setimpal dan mulia. Pujilah mereka. Richard tidak merasa lelah bahkan setelah dia tinggal dari pagi hingga sore. Dia dalam suasana hati yang baik saat dia melihat mangsanya mendatanginya satu persatu untuk memberinya kehangatan. Sebuah istilah muncul di pikirannya, alat pancing otomatis. Entah mengapa, dia mulai menantikan ruang bawah tanah contoh bulan depan. Baru pada sore hari Richard kembali ke Twilight City bersama Emily yang enggan. Pohon kuno dewa itu terus tinggal di sana dan memancing. Dengan tanah pasir hisap, alat pemancing otomatis ini adalah senjata pembunuh super. Dia juga senang melihat bahwa tanah pasir hisap berada di utara Twilight City.
Itu membentuk penghalang pelindung antara area pertanian dan gurun di luar. Tanda seru. Di masa depan, jika ada musuh yang ingin menyerang Twilight City dari utara, mereka akan menghadapi tanah pasir hisap terlebih dahulu. Richard sedikit kecewa. Sayang sekali. Jika aku bisa mendapatkan beberapa tanah pasir hisap lagi, akan sangat bagus untuk mengepung Twilight City. Saat itu, siapapun yang datang akan menjadi yang pertama mati. Richard membiarkan Emily pergi dan bersenang-senang sendiri setelah mereka kembali ke wilayah itu dan melihat penduduk yang sibuk. Dia langsung pergi ke bengkel pandai besi. Tuan, beberapa murid yang tergesa-gesa memberi hormat kepadanya dengan tangan di dada. Di mana Adele? Tanyanya. Nona Adele ada di halaman belakang. Richard melambaikan tangannya. Dia memberitahu para murid untuk melanjutkan bisnis mereka. Dia kemudian melangkah melewati aula dan ke halaman belakang. Pemburu luar biasa dengan penampilan yang rusak muncul di hadapannya. Namun, dia segera menyadari bahwa boneka mekanik ini berbeda. Dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, pemburu luar biasa saat ini telah diperbaiki dengan sangat baik dan tidak lagi tampak seperti bisa runtuh kapan saja. Richard melirik panel atribut setelah dia membukanya. Suasana hatinya langsung bersemangat. Pemburu luar biasa, kerusakan 60%, dapat digunakan selama 4 jam. Seperti yang diharapkan dari Adele, sudah berapa hari? Dia telah mengurangi kerusakan pemburu transenden sebesar 10%. Dan dia memulihkan waktu penggunaannya menjadi 4 jam. Pemburu luar biasa saat ini cukup untuk mendukung perang intensitas tinggi. Lord Richard, katanya, pada saat ini, suara yang jelas datang dari belakang. Dia berbalik dan melihat sosok ramping Adele. Tanah menutupi pakaiannya, dan jelas dia baru saja meninggalkan api. Gadis-gadis muda itu mendekati Richard. Matanya tersenyum. Lord Richard, saya telah menggunakan batu permata, kristal, dan nitril untuk meningkatkan kecepatan pemulihan Hunter yang luar biasa. Saya dapat memperbaikinya dalam waktu 2 minggu, paling lama, jika kita memiliki sumber daya yang cukup. Hati Richard terasa sakit saat dia mengatakan itu. Kurang dari setengah nitril yang kau berikan padaku. Richard tertawa. Kau telah melakukan pekerjaan yang hebat dan banyak membantuku. Jika kita ingin memperbaiki pemburu yang luar biasa, sumber daya yang kita butuhkan dapat dikatakan surgawi. Sulit untuk mengumpulkannya dalam waktu singkat. Jadi tidak perlu khawatir tentang itu. Meskipun nitril itu berharga, jangan terlalu kalkulatif. Gunakan sesukamu. Jika kamu tidak menggunakan sumber dayanya, apakah kamu ingin meninggalkannya di gudang untuk membusuk? Adele tersenyum bahagia. Dukungan Richard yang terus-menerus menggerakkan hatinya. Sungguh suatu berkat dia bisa bekerja untuk Tuan seperti itu. Richard bertanya. Sepertinya dia teringat sesuatu. Apakah ada murid di bengkel pandai besi yang layak dilatih? Kamu terlalu sibuk sekarang dan tidak bisa peduli dengan hal lain. Aku berencana untuk melatih pahlawan baru untuk berbagi beberapa tugasmu dan mengkhususkan diri dalam penelitian tentang teknologi. Kecepatan kemajuan teknologi di Twilight City lamban. Dalam 3 bulan terakhir, mereka hanya memperkuat mumi yang diperban, prajurit kalajengking, dan prajurit mayat hidup. Pasukan lainnya masih dalam keadaan kosong. Setelah mereka memperkuat mereka, kekuatan tempur pasukan akan meningkat setidaknya 20%. Perbedaannya jelas. Namun, Adele terlalu sibuk untuk pergi. Dia hanya bisa memikirkan cara lain. Selain itu, ada batasan dalam meningkatkan wilayah dari kota kecil menjadi kota menengah harus memiliki teknologi canggih. Akan menjadi kerugian untuk menginvestasikan sumber daya ke dalam teknologi, baik di planet biru atau di dunia ini. Ketika Adele mendengar ini, dia tersenyum pahit. Tuanku, semua magang ini sangat rajin dan termotivasi, tetapi dalam hal bakat, saya benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Richard sakit kepala. Penduduk Twilight City hampir semuanya adalah pengungsi yang telah melarikan diri dari tempat lain. Kualitasnya tidak merata, dan sulit untuk memilih beberapa bibit yang bagus dari mereka. Perhatikan lebih banyak, kami membutuhkan bakat sekarang, terutama seminar. Anda harus memanfaatkannya dengan baik. Jika tidak ada bakat, maka kami akan mengambil inisiatif untuk mengolah. Tepat ketika mereka berdua mengobrol dengan gembira, seorang magang tiba-tiba mengetuk pintu dan melapor. Tuanku, Tuan Brown ada di luar, ingin bertemu dengan Anda. Brown, apakah alkemis berkulit abu-abu ini menemukan sesuatu baru-baru ini? Richard mengangguk dan menghentikan percakapannya dengan Adele.
Dia meminta muridnya untuk memimpin jalan dan meninggalkan bengkel pandai besi. Sebagai salah satu bangunan inti, dia telah mengeluarkan larangan beberapa hari yang lalu orang luar tidak diizinkan memasuki bengkel pandai besi tanpa izin. Dia akan menangani mereka yang tidak mematuhi perintah militer. Tentu saja, dia juga melarang bengkel penjahit. Richard tidak peduli dengan departemen lain yang tidak bekerja dengan baik. Di Twilight City, jika seseorang ingin dihormati, mereka hanya bisa mengandalkan hasil mereka. Tidak ada yang lebih penting. Dia sengaja menciptakan suasana persaingan. Kolam air yang tenang bisa menghasilkan ikan yang bagus. Dan dari kinerja akhir-akhir ini, hal itu memang memengaruhi semua orang. Departemen lain yang tidak mengalami kemajuan sekarang berusaha sekuat tenaga untuk mencapai beberapa prestasi. Semua ingin menjadikan departemen mereka sebagai area terlarang ketiga di Twilight City. Begitu dia keluar dari pintu, dia melihat alkemis kurcaci berwarna abu-abu level 12 dengan lengan cacat alami sependek kecambah kacang berwarna coklat. Selamat siang, Tuan. Saat Brown melihat Richard, secara tidak sadar dia ingin berlutut dan bersujud tetapi menahan diri. Dia memberi hormat dengan lengan yang utuh di dadanya. Richard mengangguk. Setelah beberapa hari ini, dia telah mengalami kemajuan dan tidak lagi berlutut di tanah. Sikap Brown yang rendah hati membuat Richard kesal ketika mereka berbicara tentang bisnis. Dia hanya menginginkan asisten yang dapat diandalkan. Dia tidak menginginkan seorang budak pemalu yang tidak akan mengangkat kepalanya dan hanya tahu bagaimana menjawab. Brown, ada apa? Alkemis kurcaci berwarna abu-abu itu segera menjawab. Tuan, aku telah menemukan cara untuk melepaskan segel di tubuh Lady Sina. Tapi, Brown berhenti di tengah kata-katanya dan ragu-ragu. Richard terkejut, tetapi dia tidak bisa menahan cemberut saat melihatnya. Jangan khawatir, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Brown masih sedikit takut, tetapi di bawah tatapan tajam Richard, alkemis kurcaci berwarna abu-abu itu menguatkan dirinya dan berkata, itu Nona Emily, darah di tubuhnya mengandung sejumlah besar kekuatan, dan dapat menahan segel di tubuh Lady Sina. Brown juga cukup bimbang ketika mengonfirmasi masalah tersebut dalam 2 hari terakhir. Dia takut Richard akan membunuhnya dalam keadaan marah. Bagaimanapun, dia memanggil Richard, ayah, dia juga penasaran dengan ibu centaur itu. Richard tidak semarah yang Brown duga. Sebaliknya, dia terkejut. Apakah kamu yakin Emily bisa melakukannya? Brown menghela napas lega dan segera menjawab. Ya, energi dalam darah Nona Emily sangat besar. Tidak ada yang lebih cocok daripada dia. Richard mengerti. Bagaimanapun, Emily pernah menjadi seorang dewa setengah dewa. Dia masih seorang dewa setengah dewa. Meskipun kekuatannya telah menghilang seiring dengan kehancuran tanah hukum yang dilanggar. Namun, dia masih memiliki dasar seorang dewa setengah dewa, dan darah yang mengalir di tubuhnya masih penuh dengan kekuatan. Berapa banyak darah yang dibutuhkan untuk membuka segel? Apakah itu akan memengaruhinya? Brown menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri. Tuan, meskipun aku tidak mengembangkan teknik pertukaran darah alkimia, aku sudah benar-benar memahaminya untuk membantah pihak lain. Bahkan jika itu tidak dapat menghancurkan segel, kami tidak akan membiarkan Emily dan Lady Sina terluka. Richard santai. Apakah Anda membutuhkan bahan lain selain darah Emily? Aku membutuhkan 10.000 unit nitril untuk menuliskan susunan sihir alkimia. Brown lebih lanjut menjelaskan, proses ini membutuhkan banyak kekuatan sihir setiap saat. Richard mengangguk. Jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan. Dia telah lama menantikan Sina, prajurit kekar yang dikutuk para dewa untuk membebaskan diri dari belenggunya. Dia hanya tidak tahu apakah pihak lain dapat menembus batas-batas pahlawan peringkat A dan menjadi eksistensi yang lebih kuat setelah proses menghancurkan segel. **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 
cukup buntu. Saya telah menulis selama 4 hingga 5 jam. Saya telah berulang kali menulis dan menghapus. Kepala saya kosong. Saya tidak tahu harus menulis apa. Mari kita tanyakan apakah ada sesuatu yang ingin dilihat semua orang tetapi saya lupa mencantumkannya. Atau plot yang menurut siapapun menarik. Jika ada, saya mengundang teman-teman saya untuk menyarankannya dan menginspirasi saya. Saya merasa otak saya tidak cukup. Saya ingin menggalang dana untuk menulis novel. Richard segera memberitahu Brown untuk memilih lokasi setelah dia memutuskan. Lokasinya berada di aula rumah bangsawan karena bengkel alkimia masih dalam pembangunan.
Brown segera menyiapkan susunan setelah mendapat 10.000 unit merkuri. Alkemis level 12 ini luar biasa. Dia telah memenuhi aula dengan rune susunan sihir alkimia hanya dalam sehari. Tanda seru, fluktuasi sihir yang padat seperti gelombang pasang. Mereka tampak menyilaukan. Pada malam tanggal 27 Juli Sina menerima berita itu dan datang ke aula rumah bangsawan dengan penuh semangat. Dia menemukan meja panjang di tengah telah dipindahkan. Sebuah platform batu hitam yang diukir dengan rune sihir menggantikannya. Sebuah misteri yang tak terlukiskan memenuhi semua ini. Sina, apakah kamu siap untuk menyambut kehidupan baru? Richard berjalan menuruni tangga. Dia tersenyum saat dia mendekat, dan antisipasi memenuhi matanya. Cahaya suku Krina akan sekali lagi menyinarimu. Twilight City juga akan bersinar karenamu. Lord Richard, katanya. Dia adalah seorang pejuang yang tak kenal takut dengan pikiran yang kuat dan berani menyerang bahkan saat berhadapan dengan seekor naga. Matanya memerah saat dia melihat sosok tampan itu mendekat. Pada saat ini, dia sangat tersentuh. Setelah pasukan Twilight City menyelamatkannya dari para manusia kadal, dia setuju untuk tinggal sementara di wilayah itu untuk menemukan cara untuk membuka segel di reruntuhan kuno. Dia hanya ingin menjelajahi reruntuhan kuno pada awalnya. Dan dia masih memperhatikan Twilight City. Dia tidak menyangka Richard akan menepati janjinya untuk membuka segel untuknya. Hatinya yang teguh terus-menerus melambai di hadapan seorang bangsawan yang memperlakukannya seperti ini. Akhirnya, dia diam-diam merasa bahwa mati untuknya itu sepadan. Pesona pihak lain membuatnya merasa sangat yakin. Pengalamannya selama ini terputar ulang dalam benaknya seperti film. Akhirnya, dia menatap tajam sosok yang tersenyum di depannya. Sina, aku berjanji akan membantumu membuka segel di tubuhmu. Richard menatap gadis dengan temperamen unik di depannya dan berkata dengan nada tertentu. Sekarang, saatnya untuk menghormatinya. Tuanku, Sina membuka mulutnya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang keluar. Ia hanya bisa menatapnya dengan linglung. Rasanya ia ingin menanamkan wajahnya ke dalam jiwanya. Pada saat ini, sesosok tubuh yang ceria memasuki aula. Suaranya yang renyah segera menenangkan suasana di ruangan itu. Ayah, kakak Sina, Emily berusaha keluar dari antara keduanya. Matanya terbuka lebar saat ia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Begitu banyak rune sihir, ayah, apakah kita akan membuat susunan sihir? Suasana hati Richard cerah ketika dia melihat tatapan murni di matanya. Dia mengulurkan tangan dan mencubit wajah kecilnya. Seorang pria jahat menyegel tubuh Sina. Dan dia menderita. Hari ini, kami akan membantu kakak perempuanmu Sina memecahkan segel dan membiarkannya mendapatkan kembali kebebasannya. Tapi aku butuh bantuanmu. Emily senang mendengarnya. Ayah, aku bersedia, katanya. Richard menjelaskan semuanya kepada centaur tanpa menyembunyikan apapun. Emily mengepalkan tinjunya dengan erat. Wajahnya menjadi pucat. Dia secara tidak sadar bersembunyi di belakang Richard. Tapi kemudian, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas. Ayah, meskipun aku takut sakit, aku akan membantu kakak Sina, katanya. Saat dia berbicara, dia mengepalkan tangan mudanya. Sepertinya dia menyemangati dirinya sendiri. Mata Richard menjadi lebih lembut saat dia menepuk kepalanya. Tidak akan sakit, kau akan baik-baik saja. Setelah tidur di panggung batu, ekspresi Emily menjadi cerah, dan matanya melengkung membentuk bulan sabit. Tentu, aku suka tidur. Dia kemudian berbalik untuk melihat Sina dan menghiburnya. Kakak Sina, jangan takut sakit. Aku tidak takut lagi. Sina menatap wajah muda yang memberinya nasihat tulus. Emosi yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Matanya tampak sedikit kabur. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Kakak Sina akan belajar dari Emily. Ayah, kakak Sina bilang dia ingin belajar dariku. Hahaha, apakah aku tidak hebat? Richard murah hati dengan pujiannya. Tentu saja, kau yang terbaik. Semua orang di Twilight City memujimu. Orang-orang dan anjing membenci anak-anak nakal, tetapi mereka terutama mencintai anak-anak yang masuk akal. Tuhan, sudah siap. Alkemis Brown sangat bersemangat sementara keringat menutupi dahinya. Itu adalah pertempuran utama baginya untuk memamerkan kemampuannya. Satu-satunya hal yang diizinkan adalah keberhasilan. Richard menatap Brown dan tak dapat menahan tawa. Keadaannya berbeda dari sebelumnya. Ia mendapati bahwa para peneliti ilmiah ini seperti orang yang berbeda begitu mereka memasuki bidang mereka. Ketika Adele melakukan penelitian,
ia berada dalam keadaan yang sama dengan Brown. Keselamatan adalah yang utama. Jika ada masalah, kita harus memastikan keselamatan mereka. Bahkan jika kita gagal, kita tidak boleh membiarkan mereka terluka. Sesuai keinginanmu. Ekspresi Brown berubah serius. Ia mengarahkan Sina yang bersemangat dan Emily yang melompat-lompat untuk tidur di panggung batu. Emily adalah centaur, jadi ia hanya bisa berbaring miring. Sina menghadap langit-langit. Ia merasa gugup, bersemangat, dan tidak percaya. Segala macam emosi saling terkait. Ia tidak pernah segugup ini seumur hidupnya. Namun, celoteh yang terus-menerus di telinganya menenangkan suasana hatinya. Kakak Sina, ayo kita ambil madu nanti. Madu adalah kesukaanku. Kakak Sina, ayah mengajakku bermain di padang pasir kemarin, akar pohon sangat kuat. Mereka dapat berlari sangat cepat di pasir. Ayah berkata bahwa akar pohon mengendalikan pasir hisap. Kakak Sina, apakah kamu tahu apa itu pasir hisap? Ah, ada nyamuk yang menggigitku, katanya. Dia menoleh dan menatap centaur kecil yang matanya bergerak-gerak. Pada saat ini, dia merasakan kedamaian yang tidak dapat dijelaskan. Sesaat kemudian, Sina merasakan energi magis di sekitarnya berangsur-angsur meningkat. Kemudian, dia merasa mengantuk. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan perlahan-lahan menutup matanya. Namun, dia tidak tertidur lelap. Dia masih memiliki sedikit kesadaran. Dalam keadaan kabur itu, dia merasa seperti ada sesuatu yang mengiris pergelangan tangannya. Kekuatannya mulai melonjak keluar dengan cepat. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi lemah dan tidak berdaya. Pada akhirnya, bahkan bernapas pun menjadi sulit. Dia tidak bisa merasakan sakit, hanya proses umumnya. Ketika sisa energi terakhir di tubuhnya menghilang, dia merasa seperti memasuki penjara gelap. Kehampaan menyelimuti dirinya, seolah-olah ini adalah dunia di luar alam tak berujung. Dan kegelapan adalah satu-satunya warna. Tidak ada konsep waktu di tanah kematian yang gelap gulita ini. Itu adalah waktu yang sangat, sangat lama. Segala sesuatu di dunia ini tampaknya tidak ada hubungannya dengannya. Kesepian dan tak berdaya, sebuah pikiran yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Mengapa tidak tidur selamanya saja? Namun, kemauan di lubuk hatinya mendukungnya. Dia tidak tenggelam ke dalamnya. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Rasanya seperti semenit, tetapi juga terasa seperti berabad-abad. Tiba-tiba, kekuatan asing memasuki tubuhnya melalui pergelangan tangannya. Hubungan dengan tubuhnya yang tidak dapat dia rasakan berangsur-angsur pulih. Seberkas cahaya menerangi ruang gelap saat dia bersukacita. Kemudian, dia merasakan pemandangan yang unik. Seorang ayah mengirim centaur kecil berusia 5 atau 6 tahun ke negeri dengan danau yang tak terhitung jumlahnya yang tergantung terbalik di langit. Dia berlutut di depan bayangan yang memancarkan keagungan tak berujung. Itulah penguasa dunia ini, seorang dewa. Centaur itu menerima hadiah dari dewa tanpa wajah dan memperoleh kendali atas sejumlah besar energi saat dia kebingungan. Lebih jauh lagi, dia juga memperoleh rentang hidup yang tak terbatas. Selama area ini ada, dia tidak akan pernah mati. Satu-satunya batasan adalah dia tidak bisa pergi. Sejak saat itu, para centaur kecil mulai menjaga area megah ini. Dia perlahan-lahan menyadari bahwa sesuatu telah menghancurkan tanah hukum yang dilanggar selama pertempuran antara para dewa. Seorang dewa yang kuat telah jatuh di sini. Dewa itu menyuruhnya menjaga daerah itu untuk mencegah kebangkitan dewa yang jatuh. Para dewa telah memilihnya karena garis keturunan khusus di tubuhnya. Itu dapat membawa kekuatan yang dianugerahkan para dewa. Pada awalnya, centaur kecil itu sangat senang. Dia pikir ini adalah masalah tanggung jawab yang besar. Dia mengambil inisiatif untuk menjaga daerah ini. Dia berpatroli siang dan malam. Namun, seiring berjalannya waktu, daerah ini masih sunyi senyap. Centaur itu tidak bisa meninggalkan daerah ini. Dia terlalu kesepian. Kemudian, dia membantu satu-satunya ras yang tersisa di daerah itu, setengah Murloc. Dia pikir dia akan hidup seperti ini selamanya. Namun, 200.000 tahun kemudian, terjadi perubahan tiba-tiba. Setengah Murloc itu tiba-tiba melaporkan kepadanya bahwa mereka telah menemukan daerah yang luar biasa. Centaur kecil yang telah tumbuh menjadi dewa segera pergi untuk menyelidiki. Dia menemukan bahwa daerah itu adalah kerajaan ilahi yang belum lengkap. Di kerajaan dewa, dia bahkan menemukan aura dewa. Dewa yang jatuh itu belum mati. Selain itu, lawannya memulihkan kekuatannya. Untuk menyelesaikan misinya,
Centaur setengah dewa mengumpulkan semua manusia setengah murloc dan menyerbu ke kerajaan dewa yang hancur bersamanya. Mereka telah membunuh dewa itu dengan hanya sedikit kekuatan jiwa yang tersisa kali ini. Namun centaur itu hampir mati. Setelah dewa itu mati, kerajaan dewa melahap kerajaan kekuatan dewanya. Kerajaan dewa yang rapuh itu secara ajaib menjadi stabil. Itu membentuk bidang yang luar biasa. Centaur yang terluka parah itu tidak dapat lagi menghancurkan kerajaan dewa. Dia khawatir sisa kekuatan kerajaan dewa juga telah mencemari beberapa manusia setengah murloc. Untuk mengakhiri masalah di masa depan, dia secara paksa menekan kerajaan dewanya di inti tanah hukum yang rusak. Namun, masalah yang lebih besar muncul. Seiring berjalannya waktu, penindasan itu tidak menghancurkan kerajaan dewa. Sebaliknya, secara bertahap melahap kekuatan aturan yang kacau di sekitarnya dan perlahan-lahan menyempurnakan dirinya sendiri. Kekuatan centaur kecil itu bertumpu pada tanah hukum yang rusak. Setelah kehilangan kekuatannya di tanah hukum yang dilanggar, kekuatannya juga menjadi lebih lemah. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa lagi berurusan dengan kerajaan dewa. Selain itu, luka-lukanya semakin parah. Jadi dia tidak punya pilihan selain menyegel jiwanya dan tertidur lelap. Secara bertahap, generasi demi generasi bangsa murloc mati. Centaur kecil yang menyegel jiwanya telah berubah dari posisi dominan aslinya menjadi penolong bagi para setengah murloc. Adapun aturan-aturan di negeri hukum yang dilanggar, secara bertahap mereka berhenti menjadi ancaman bagi pesawat karena hukum-hukum yang kacau yang melahapnya. Waktu dapat menghapus segalanya, dan tidak seorang pun akan mengingat apa yang ada di sini. Tidak seorang pun peduli tentang apa yang ada di sini. Dunia melupakan segalanya, setelah waktu yang tak terbatas. Tiba-tiba, suatu hari, centaur kecil yang telah tertidur lelap terbangun. Dia tiba-tiba menemukan bahwa negeri hukum yang dilanggar yang dijaganya selama ratusan ribu tahun runtuh. Rantai dan penjara di tubuhnya tidak ada lagi, dan dia dapat meninggalkan daerah ini dengan bebas. Namun, sebelum dia bisa bahagia, runtuhnya aturan-aturan di sekitarnya membuat kekuatannya menghilang sepenuhnya. Setelah itu, keruntuhan itu melukai lagi jiwanya yang sudah babak belur. Dia telah kehilangan ingatannya. Kemudian, centaur kecil itu membuka matanya dan melihat ayahnya. Setelah Sina selesai membaca ingatannya, hanya satu pikiran yang muncul dalam kesadarannya yang kabur. Alam dewa yang ditekan di negeri hukum yang dilanggar itu tidak menghilang. Dan dia tahu cara membukanya. Setelah Sina melihat ingatan itu, dia kembali jatuh ke dalam kegelapan. Namun, ada yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, dia tidak merasa tidak berdaya. Kekuatan di tubuhnya pulih dengan cepat. Dan, kekuatan itu tidak lagi memiliki tekanan yang membebani punggungnya. Rasa rileks yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke dalam hatinya. Dengan masuknya kekuatan, dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Diam-diam dia merasakan aura khusus itu beredar di jiwanya. Meskipun lemah, itu seperti tunas muda di musim semi. Itu penuh dengan vitalitas dan kekuatan. Itu bukan kekuatan yang dia kenal. Tapi itu sangat cocok dengannya. Sina menerima kekuatan baru itu. Dia menyatu dengannya dengan sangat bahagia. Kekuatan khusus itu seperti katalisator yang menyebabkan kekuatan aslinya berubah. Seiring berjalannya waktu, dia merasakan kekuatannya tumbuh semakin tak terbatas. Pada akhirnya, itu seperti lava yang mengalir di pembuluh darahnya. Itu memuaskan dan memuaskan. Waktu perlahan berlalu. Sina tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Seolah-olah mereka telah mengalami runtuhnya sebuah era. Akhirnya, kekuatan dalam tubuhnya mencapai batasnya. Dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan menggunakan semua kekuatannya untuk membuka matanya. Langit-langit kubah langit mulai terlihat. Penglihatannya yang kabur berangsur-angsur menjadi jelas. Pikirannya terbangun dari kabut. Pada saat ini, tubuhnya terasa lebih rileks dari sebelumnya. Kekuatan dalam tubuhnya menderu seperti ribuan sungai. Segel dalam tubuhnya telah menghilang. Mata Sina memerah saat dia melihat langit-langit. Air mata seukuran kacang jatuh dari sudut matanya dan menetes ke rambutnya di dekat telinganya. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Setelah waktu yang lama, dia berhasil menekan emosi batinnya. Sepertinya dia telah memikirkan sesuatu. Dia menoleh sedikit dan menatap Emily. Dia berbaring di samping Sina. Centaur kecil itu tidur sangat nyenyak. Mulutnya masih menikmati rasanya. Sepertinya dia memimpikannya sesuatu yang lezat. Kelembutan memenuhi matanya. Dia memikirkan ratusan ribu tahun kehidupan Emily.
Ketika dia berusia 5 atau 6 tahun, ayahnya mengirimnya ke daerah dingin itu. Dia menjalani hidup tanpa seorang pun untuk membantunya. Dia bahkan tidak punya teman bicara untuk waktu yang lama. Meskipun dia telah menerima berkah dari para dewa dan memperoleh kehidupan abadi serta kekuatan seorang dewa setengah dewa, hal itu juga memenjarakannya. Terlebih lagi, itu adalah penjara yang tak berujung. Orang bisa memikirkannya, bisa dibayangkan betapa mengejutkannya kesepian dan ketidakberdayaan dalam menjaga tanah yang melanggar hukum itu. Mungkin, setelah runtuhnya tanah hukum yang dilanggar, Emily kehilangan ingatannya dan kembali ke usia ketika dia memasuki daerah itu. Itu adalah berkah dari Dewi Keberuntungan. Kembali ke masa kanak-kanak adalah mimpi yang paling dimiliki orang dewasa saat mereka berbaring di tempat tidur. Sina mendesah pelan dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya, lalu duduk dari panggung batu. Tuan, Nona Sina baru saja bangun. Para prajurit yang menjaga di luar segera menyampaikan berita itu. Tak lama kemudian, suara langkah kaki yang tergesa-gesa mendekat dengan cepat. Kemudian, sosok yang dia ingat dalam jiwanya muncul di depan. Tuan Richard, senyum di wajah Sina lebih cerah dari sebelumnya. Kemudian, gadis itu tampaknya telah memikirkan sesuatu dan perlahan turun dari panggung batu. Perlahan, dia berjalan ke sisi Richard di depan semua orang. Dia berlutut dengan satu kaki. Ada kesungguhan dan tekad yang tak terlukiskan dalam nadanya. Tuanku Richard, Sina dari suku Krina bersumpah padamu. Mulai saat ini, aku akan membela kehormatanmu dengan darah dan jiwaku. Aku bersedia menjadi pisau tajam di tanganmu dan menyingkirkan semua rintangan untukmu. Atas nama padang pasir, jadilah saksi sumpahku. Bunyi bip yang familiar dari notifikasi sistem mencapai telinga Richard. Ding gelombang, kamu telah menyelesaikan misi perekrutan pahlawan. Sina dari suku Krina sekarang resmi menjadi bawahanmu. Ding gelombang, kamu telah menggunakan teknik alkimia khusus untuk menghancurkan segel suci di tubuh Sina Krina. Itu telah melepaskan potensinya. Dalam menghancurkan segel, dia menyatu dengan garis keturunan yang kuat dan meningkatkan potensinya. Dalam menghancurkan segel, dia melahap kekuatan suci lemah yang terkandung dalam segel dewa dan mengubahnya menjadi kekuatannya. Itu secara intens meningkatkan potensinya. Ding gelombang Sina Krina, potensi promosi ke Beyond Areng. Pahlawan Beyond Areng. Richard melihat notifikasi sistem dengan heran. Dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Beyond Areng, itu adalah keuntungan besar. Tepat saat dia merasa sangat bersemangat, notifikasi sistem berbunyi lagi. Ding gelombang, kau telah merusak segel dewa suku Krina. Kau telah menarik permusuhan dewa jahat, Kurto. Itu telah menandai wilayahmu sebagai tempat yang dibenci para kobold. Para pengikut dan penyembah Kurto akan melihatmu sebagai musuh. Mereka akan menyerang kotamu, Kurto, tempat yang dibenci oleh orang-orang berkepala anjing. Richard menenangkan dirinya dan membaca pemberitahuan itu 2 kali. Alisnya berkerut. Pembuat segel dewa adalah dewa para kobold. Dewa yang memiliki gelar dewa keserakahan dan penjarahan bukanlah orang baik. Apa yang telah dilakukan suku Krina di masa lalu? Mengapa dewa para kobold mengincar mereka? Tidak, sekarang dewa jahat itu juga mengincarnya. Richard merenung. Di era cemerlang, para dewa tidak dapat turun ke alam karena kekuatan mereka terlalu besar. Tidak apa-apa jika dia menyinggung mereka. Namun, ini adalah pahlawan Beyond Areng. Bahkan jika pihak lain tidak menyukainya, dia hanya dapat memanggil para pengikutnya untuk menyerangnya. Itu tidak dapat dilakukan secara pribadi. Sementara Richard merenung, dia melihat sosok yang masih berlutut di tanah. Bangun, Sina. Twilight City akan membutuhkan perlindunganmu di masa depan. Aku akan melakukan yang terbaik. Tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi nada Sina. Hidup dan jiwanya menjadi milik penguasa manusia yang tampan di depannya saat segel itu pecah di tubuhnya. Dia akan mendengarkan semua perintahnya tanpa syarat. Dia tidak takut bahkan dalam menghadapi kematian. Setelah dia bangun, Sina menoleh untuk melihat centaur kecil di platform batu dan berkata dengan nada lembut. Lord Richard, berapa lama lagi sampai adik Emily bangun? Richard menatapnya lagi. Mereka tidak sedekat itu sebelumnya. Emily telah kehilangan sebagian darahnya. Dia akan membutuhkan 2 hingga 3 hari untuk pulih. Meskipun dia rapuh, itu tidak akan banyak memengaruhinya. Sebagian darahmu juga telah memasuki tubuh Emily. Dia juga mendapat banyak manfaat. Baru saat itulah ekspresi Sina menjadi rileks. Kemudian, sepertinya dia mengingat sesuatu.
Dia berbalik dan menatap Richard dengan ekspresi serius. Aku melihat kenangan Emily ketika aku sedang tidur nyenyak. Richard berkedip. Kenangan, benar, semua kenangan dari ratusan ribu tahun. Nada bicara Sina mengandung sedikit kesedihan. Seorang ayah mengirim seorang anak yang baru berusia 5 atau 6 tahun ke daerah yang tidak ada harapan, dan anak itu menjaganya sendirian selama ratusan ribu tahun. Betapa tidak berdayanya ini, sementara dia menjaga daerah itu, bukankah ini memenjarakannya juga? Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Lord Richard, dalam ingatan Emily, seorang dewa yang jatuh di tanah hukum yang dilanggar itu. Dia ditempatkan di daerah itu, sebagian besar karena dewa yang jatuh itu. Dewa yang jatuh, mata Richard membelalak, benar, dan setelah Emily menjaga selama ratusan ribu tahun, mereka menemukan bahwa dewa yang jatuh itu masih hidup. Bahkan memperbaiki sebagian kerajaan ilahinya. Jantung Richard berdebar kencang. Ada rahasia seperti itu. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, Emily memimpin bawahannya ke kerajaan dewa dan membunuh sisa jiwa dewa yang jatuh. Tapi dia terluka parah. Dia tidak bisa lagi menghancurkan kerajaan dewa itu. Untuk mencegah para dewa menggunakan kerajaan dewa untuk bangkit kembali, Emily menekannya jauh di dalam tanah hukum yang rusak. Namun, setelah ratusan ribu tahun, itu menghancurkan kerajaan dewa dan melahap tatanan alam yang rusak di daerah itu. Itu juga membentuk dimensi baru. Tuan Richard, aku tahu di mana kerajaan dewa itu. Dan aku tahu cara membuka pintunya. Richard menatap ekspresi serius Sina. Fluktuasi emosinya bahkan lebih intens daripada ketika dia menjadi pahlawan dengan potensi untuk menjadi Beyond Areng. Emily menjaga tanah hukum yang rusak yang menekan dewa yang jatuh. Dan pihak lain bangkit di tengah jalan. Meskipun itu membunuh pada akhirnya, satu tertinggal, kerajaan dewa. Sina tahu di mana kerajaan dewa itu, dan dia bisa membukanya. Pahlawan Beyond Areng, kerajaan dewa, bukankah panen kali ini sedikit tidak masuk akal? Tapi mengapa dia merasa begitu nyaman? Richard menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Dia berpikir sejenak dan bertanya, Sina, apakah kamu tahu apa yang ada di kerajaan ilahi itu? Wajah Sina berubah serius saat dia berkata dengan hati-hati. Tanda seru, tanda seru. Emily menemukan bagian tubuh dewa yang rusak di dalam. Tubuh dewa, mulut Richard menjadi kering. Hal seperti itu ada, kata Sina dengan serius. Dewa yang jatuh bangkit kembali karena tubuh ilahi ini. Dan karena tubuh ilahi mengandung keilahian yang sangat besar, sulit untuk menghancurkannya dengan cara biasa. Itu melukai Emily dengan parah setelah memusnahkan jiwa sisa dewa. Dia tidak bisa mengatasinya dan hanya bisa menyegelnya. Mata Richard bersinar. Jadi, tubuh ilahi masih berada di kerajaan ilahi. Sina memberi Richard jawaban positif dan juga mengungkapkan lebih banyak rahasia. Itu benar, mayat itu masih ada di sana. Selain itu, keilahiannya terus-menerus memancarkan, mencemari banyak setengah murloc. Selama ratusan ribu tahun terakhir, setengah murloc yang terkontaminasi bereproduksi. Selama penyelidikan terakhirnya, Emily menemukan pasukan setengah murloc yang kuat di kerajaan dewa, dengan level rata-rata lebih dari level 15. Dia ragu-ragu saat berbicara. Jika kamu berencana untuk menjelajahi kerajaan dewa itu, aku sarankan kamu mengembangkannya untuk sementara waktu dan menunggu militer menjadi kuat sebelum kamu menjelajahinya. Sulit untuk menghadapi setengah murloc yang terkontaminasi itu dengan kekuatan kita saat ini. Dan setelah sekian lama, tidak ada yang bisa memastikan apakah kehidupan jahat yang kuat telah lahir di antara setengah murloc yang terkontaminasi. Dengan kecepatan perkembangan kota, dia percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama untuk tumbuh ke level yang lebih tinggi. Sina sangat percaya pada Richard. Richard mengangguk. Butuh waktu lama baginya untuk mencerna berita yang mengejutkan itu. Tubuh dewa, kata-kata tidak bisa begitu saja menggambarkan nilai barang ini. Satu-satunya yang disayangkan adalah dia tidak bisa menjelajahinya sekarang. Dengan level rata-rata 15, ini adalah peta level tinggi, dan kekuatan militer Twilight City jauh dari cukup untuk menjelajahinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan memperingatkannya dengan serius. Kita tidak bisa membiarkan orang ketiga tahu tentang kerajaan ilahi. Richard menoleh untuk melihat Centaur, yang masih tertidur lelap. Apakah ada kemungkinan untuk memulihkan ingatan Emily? Itu sangat sulit. Itu telah melukai jiwa Emily 2 kali. Kerusakan semacam ini tidak dapat diperbaiki.
Jangan katakan padanya bahwa kau telah memperoleh ingatannya, katanya. Sina mendesah. Sesuai keinginanmu. Kali ini, aku akan membiarkan Emily memiliki masa kecil yang bahagia. Tidak perlu baginya untuk menanggung kenangan yang tidak menyenangkan itu. Richard tiba-tiba teringat sesuatu. Dia membuka panel atribut Sina. Skill Beyond Areng miliknya membuatnya merasa sangat terpesona. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya skill Beyond Areng. Selain itu, Sina juga telah naik level ke level 12, dan peningkatan atributnya keterlaluan. Sekarang, ada eksistensi abnormal lain di Twilight City. Prajurit melumpuhkan dari suku Krina ini akhirnya melepaskan belenggu di tubuhnya. Itu akan mekar dengan ujungnya. Investasinya selama periode ini akhirnya terbayar. Dan dia dalam suasana hati yang baik. Sina tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berkata dengan lembut. Tuan Richard, aku perlu memberitahu orang-orangku cara membuka segel. Itu adalah apa yang selalu dia kejar. Richard tertawa. Tentu saja, kamu tidak boleh membawa belenggu di tubuhmu. Dia berkata dengan penuh arti. Jika suku Krina tidak memiliki seorang alkemis untuk membantu mereka, kamu dapat meminta mereka untuk datang ke Twilight City. Suku Krina yang terkenal di padang pasir seharusnya memiliki pahlawan sekuat dia, kan? Saat itu, jika 30 hingga 50 dari mereka datang, tidak bisakah mereka naik ke surga? Sina menjelaskan ketika dia melihat melalui pikirannya. Lord Richard, suku kita memiliki seorang ahli alkimia utama. Itu adalah hukum suku Krina, jadi aku tidak bisa memanggil anggota sukuku ke sini. Bagaimana denganmu? Aku sendirian, dan aku punya misi. Sial, ada aturan yang tidak masuk akal. Richard ingin memberitahu mereka bahwa era cemerlang harus menghancurkan kurungan yang lama dan mengejar kebebasan. Twilight City sangat cocok. Sampaikan saja pesanku. Siapapun yang ingin melihat keluar dipersilakan kapan saja. Ya, tuanku. Bagaimana Anda menghubungi mereka? Aku memiliki benda ajaib khusus yang dapat mengirim pesan langsung ke suku. Namun, aku hanya dapat menggunakannya sekali dan hanya dalam situasi yang paling mendesak. Mata Sina melengkung menjadi bulan sabit saat dia berbicara. Senyum dari lubuk hatinya terpancar. Pengejaran utamanya adalah untuk menghancurkan segel. Sekarang, Twilight City akhirnya mewujudkannya. Perasaan terbelenggu itu tak terlukiskan. Dan semuanya tak terpisahkan tanpa dukungan dari tuan yang karismatik di depannya. Richard mengerti. Ketika dia melihat Sina yang tidak sabar, dia melambaikan tangannya. Dia dalam suasana hati yang baik saat dia melihat Sina menghilang di tikungan. Sina akhirnya mendapatkan keinginannya. Namun, sebelum Richard bisa mempertahankan kebahagiaannya, pemberitahuan sistem tiba-tiba berdering. Ding gelombang minggu ini adalah minggu bencana khusus hujan badai. Tuan-tuan, harap perhatikan. Ding gelombang sistem telah menyegarkan tingkat kemunculan semua jenis prajurit dan sarang. Tuan-tuan, harap rekrut mereka. Transformasi Sina memakan waktu 2 hari. Saat itu sudah pukul 8 malam pada tanggal 1 Agustus. Hari itu adalah hari Senin. Dan sistem menyegarkan sarang pasukan lagi. Richard membuka panel wilayah dan melirik. Sarang pasukan telah mengumpulkan produksi selama 2 minggu. Namun Richard belum merekrut satu pun. Sarang tipe pasukan hanya dapat mengumpulkan produksi selama 2 minggu. Dia harus merekrut semuanya sebelum tanggal 8 Agustus. Jika tidak, dia tidak akan bisa tiba tepat waktu untuk penyegaran sarang pasukan berikutnya. Setelah dia berpikir sejenak, dia meminta seseorang untuk memanggil Karu. Aku akan segera pergi ke dunia bawah tanah. Buat pengaturan untuk wilayah itu. Karu tua berambut abu-abu itu mengangguk dan berkata dengan ragu-ragu. Tuan, kita harus mulai membangun tembok kota di wilayah itu. Ekspresi Richard sedikit aneh. Tidak perlu untuk itu. Aku sudah punya satu. Karu tua berambut abu-abu itu tertegun. Mengapa aku tidak melihatnya? Richard mengulurkan tangannya, dan sebuah dinding mini muncul di tangannya. Tuanku, apa ini? Harta karun pemberian Tuhan yang dapat langsung membangun tembok kota di sekitar wilayah itu. Mata Karu tua berambut abu-abu itu membelalak. Di mana kamu mendapatkan ini? Ini terlalu menakjubkan. Ekspresi Richard tidak terbaca. Seorang teman memberikannya kepadaku. Dia tidak menyangka mana meriam Italia sialanmu menjadi begitu kuat. Pihak lain sebelumnya telah mengirimi Richard pesan pribadi pagi-pagi sekali. Dia mengatakan dia memiliki harta karun yang sangat besar untuk dilihat. Sebelum dia bisa mengatakan dia tidak gay, pihak lain mengiriminya atribut.
Tembok kota, level, spesial, properti spesial, mampu membangun tembok setinggi 20 meter untuk kota kecil. Efeknya sama dengan tembok biasa. Properti spesial tambahan sangat kuat. Para prajurit di tembok memiliki pertahanan yang meningkat sebesar 20% dan kekuatan meningkat sebesar 20%. Untuk menempatkan tembok kota akan membutuhkan 2 juta unit batu. Deskripsi, harta karun yang diwariskan dari era kuno. Langka dan berharga. Ketika dia meminjam 5.000 unit merkuri dari Where's Your F** King Italian Cannon, dia memintanya untuk memberinya cetak biru tembok kota. Dia tidak menyangka bahwa orang ini akan langsung mendapatkan tembok kota, dan itu bahkan datang dengan atribut. Sikap ini menyentuh Richard. Dia dengan cepat meminta pihak lain untuk membantunya mendapatkan beberapa senjata ilahi. Namun, meskipun dia telah mendapatkan barang itu, dia tidak dapat menggunakannya. Diperlukan total 2 juta unit batu untuk membangun tembok kota. Twilight City tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak uang bahkan jika mereka mengosongkan kantong mereka. Lebih jauh lagi, peningkatan dan perekrutan sarang tipe pasukan membutuhkan banyak sekali sumber daya. Itu membuatnya sangat pusing. Dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya kembali ke dunia bawah tanah. Saat ini, kecepatan berburu terlalu lambat, dan hasil perdagangan terlalu rendah. Mereka hanya mengumpulkan cukup sumber daya dalam waktu singkat terakhir kali ketika mereka memulai perang dan melakukan penjualan senjata dan peralatan dalam skala besar. Pihak lain pasti orang yang murah hati untuk bisa memberimu harta yang begitu berharga. Pujilah dia. Richard juga tersenyum mendengar kata-kata Karu. Meskipun Where's Your F** King Italian Cannon agak tidak pada tempatnya, karakternya masih bagus. Dia bisa mengeluarkan harta bintang 4, jantung mumi. Dia memberikannya kepada Richard tanpa ragu-ragu dan tidak meminta imbalan apapun. Pergi dan buat pengaturan. Tunggu statistik Emily meningkat, dan jangan biarkan dia pergi ke gurun. Wilayah itu mungkin tidak damai untuk saat ini. Kemudian, Richard memberitahu Karu tentang segel di tubuh Hina yang dirusak oleh alkemis Brown. Dia juga memberitahu Karu bagaimana Dewa Kobold membencinya. Akhirnya, Richard memperingatkan, selama periode ini, kita harus sangat waspada. Aku akan meninggalkan sebagian pasukan untuk bertanggung jawab atas pertahanan wilayah. Ekspresi Karu serius. Aku tidak menyangka bahwa dewa jahat yang suka merampok itu memasang segel di tubuh Lady Sina. Dewa itu bukanlah entitas yang berpikiran terbuka. Mungkin, pasukan Kobold sudah berkumpul sekarang. Richard mengangguk. Itu sebabnya kamu harus waspada. Gurun bukanlah wilayah para Kobold. Mereka akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan pasukan mereka bahkan jika mereka meluncurkan serangan mendadak. Aku akan mendapatkan cukup sumber daya untuk membangun tembok kota. Baik itu permusuhan para Kobold atau serangan monster dimensi yang kuat setengah bulan kemudian, tidak satupun dari mereka yang dapat menggoyahkan wilayah kita di dunia bawah tanah ENS tentang naga. Darah yang diikuti oleh Alvis Bulan, contoh penjara bawah tanah akan terbuka. Kali ini, miliaran orang berkompetisi pada tahap yang sama. Cukup namun, ARD. Wyverns lapis baja memperhatikan kehadiran Alvis sebelum menjadi dekat. Emily, meskipun tidak ada yang mengatakan apa-apa, sikap mereka cukup untuk menjelaskan semuanya. Pemimpin pria setengah bersenjata segera menjadi dingin ketika melihat naga darah dan gargoyle gelap terbang di atas tembok kota. Suku berskala, abu, pemimpin orang-orang yang setengah matang mengatakan bahwa mereka menekan kemarahannya, untuk kaki. Apakah itu kepala suku level 11 atau skuadron Wyverns? Horor yang direfleksikan di mata pria setengah bersenjata yang bersenjata. Hadiah tinggi, tidak pernah. Itu benar, Ian Alchemy Cannons dan Escape. Harga, 10 juta unit makanan untuk dibunuh. Orang hanya bisa membayangkan manusia dari permukaan. Kota saya, tinju di udara. Saya telah membahas beberapa hari terakhir ini dan membeli beberapa senjata dan peralatan dari dunia luar. Anda punya, saya akan mengurus semuanya. Petik 2. Makanan untuk semua dari mereka. Telah memberinya orang yang kaya. Memutuskan untuk mengundang Anda untuk menjadi wakil presiden Dewan Kota Bloodhoof. Kami bersedia memperdalam persahabatan kami dengan Twilight City dan berbagi kehormatan dan aib. Richard heran untuk sesaat. Level atribut baru. Ekspresi Richard ketika dia mendengar pemberitahuan. Ia menjadi wakil presiden Dewan Kota.
Kota, jika para pemain lain tahu bahwa NPC mengambil inisiatif untuk meminta Richard menjadi wakil presiden Dewan Kota mereka dan bahwa Richard telah mengambil keuntungan dari dia setelah dia setuju, mereka mungkin lebih cemburu daripada makan lemon secara otomatis mengaktifkan atribut tingkat yang mulia. Poin, pemberitahuan sistem menempatkan Richard dalam suasana hati yang baik. Dia bisa memahami mengapa wakil presiden kota darah untuk mendapatkan tingkat yang mulia, diberikan kepadanya oleh kurcaci berwarna abu-abu. Richard membuka panel status legendanya dengan rasa ingin tahu. Yang membara, kuncinya adalah bahwa ia tidak membayar apapun. Kasihan adalah bahwa titik tingkat mulia ini hanya efektif di dunia bawah tanah. Dunia bawah tanah memiliki banyak sekali emas. Wilayah yang mereka ajak berdua, Fortress City telah mencari cara untuk berurusan dengan Anda. Mereka menawarkan harga tinggi 10 juta unit sebagai hadiah untuk hidup Anda seminggu yang lalu. Ini membuktikan bahwa kurcaci berwarna abu-abu gantinya. Seperti yang Sel, mata Richard mengungkapkan tampilan yang menyelidiki. Kota, Trash, Death, kota Bloodhoof harus memiliki senjata seperti itu, Sel menjawab detailnya, diangkut selama periode ini. Tak terhitung, setelah saya menyebarkan berita dan membeli beberapa peralatan dengan makanan, itu menyebar dari makanan yang harus dia dapatkan lebih banyak. Bukan hanya keuntungan dari sel yang terakhir. Dia akan memanennya setelah para pekerja melakukan tugas-tugas kotor gudang. Sel sangat gembira, tetapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan ragu-ragu. Namun, dia tidak ingin mendapatkan bagiannya. Tetapkan harga yang dapat diterima karavan tanpa merasa seperti mereka kalah. Memperbaiki itu kering dalam satu solusi jangka panjang. Dan untuk perdagangan pertama, sebagian besar kekuatan harus sangat berhati. Mungkinkah perdagangan terakhir? Memang benar pasukan penjara bawah tanah yang dijual sekarang, tetapi tidak bisakah mereka memalsukan senjata tingkat atas di masa depan? Dalam beberapa saat ini, menyerahkan sebagian dari manfaatnya adalah manfaat besar diharapkan, itu adalah dia. Pesan membanjiri forum tidak lama kemudian, sial, kakak ipar, kau seganas itu. Aku sudah melihatmu menjual peralatan selama 3 jam. Bukankah kau sudah menghancurkan kampung halaman para kurcaci? Di mana kita akan mendapatkan begitu banyak senjata yang rusak? Richard mengumpulkan uang sambil berbaring, dan mana meriam Italia sialanmu mengiriminya pesan pribadi. Aku membuat kesepakatan kecil. Kau menginginkannya, aku dapat membantumu menyimpan 3 hingga 5.000. Mana meriam Italia sialanmu, dasar brengsek. 3 hingga 5.000, aku iri. Kau sangat kaya, kakak ipar. Apa kau punya rasa kemanusiaan? Tanda seru. Sayang sekali aku mendapat beberapa cetak biru peralatan tingkat tinggi dari ruang bawah tanah. Aku masih menempannya sendiri, jadi aku tidak menggunakannya untuk saat ini. Mulut Richard berkedut. Jika dia ingin pamer, dia bisa saja mengatakannya. Mana meriam Italia sialanmu, tampaknya telah memikirkan sesuatu dan menambahkan. Mana meriam Italia sialanmu, kakak ipar, apakah kamu sudah memikirkan rencana untuk ruang bawah tanah contoh dalam waktu setengah bulan? Ketika Richard melihat pesan itu menggelitik minatnya. King Qiu, apakah kamu memiliki informasi mengenai dimensi kantong? Mana meriam Italia sialanmu? Kakak perempuanku kebetulan bertanggung jawab atas area ini. Dia tahu sedikit lebih banyak daripada yang lain. Hehe, King Qiu, katakan padaku, mana meriam Italia sialanmu? Fitur utama dari ruang bawah tanah contoh ini adalah mendorong pemain untuk saling membunuh. Dimensi kantong akan memiliki beberapa monster yang keluar dari yang lain sesekali. Tapi selama kita mengalahkan mereka, kita akan punya waktu untuk beristirahat. Selama waktu ini, kita dapat menjarah wilayah pemain di sekitar. Selain itu, poin yang diperoleh dari menangkap mereka lebih dari sekadar membunuh monster. Mata Richard berbinar, menyerang wilayah pemain lain. Menarik, King Qiu, apakah ada hal lain? Mana meriam Italiamu? Selain itu, akan ada bos liar yang kuat di setiap wilayah. Bos liar itu akan menjaga harta karun tingkat sangat langka. Itu bisa berupa peralatan strategis atau sarang pasukan tingkat tinggi. Selama kamu membunuh bos liar itu, kamu bisa mengambilnya. Dia kemudian menambahkan, namun, ini semua informasi dari sebelumnya. Aku ingin tahu apakah ada perubahan sekarang. Richard berkata, berpikir keras, untuk mendorong pemain saling membunuh.
Dan membunuh bos liar bisa mendapatkan hadiah besar. Ruang bawah tanah instance lebih menarik dari yang dia bayangkan. Terima kasih, informasi ini bermanfaat bagiku. Mana meriam Italiamu yang sialan, kakak ipar, kenapa kau begitu sopan padaku? Apa hubungan kita? Apa kau perlu melakukan ini? Tentu saja, jika kau merasa tidak enak memanggilku ayah, aku tidak keberatan. Aku akan memanggilmu kakak ipar, dan kau akan memanggilku ayah. Kita akan berpisah. Mulut Richard berkedut. Dia akan membuatnya menyadari bagaimana rasanya digantung dan dicambuk jika orang ini ada di depannya. Setelah Richard menutup pesan pribadi, dia melirik obrolan forum. Dia memperhatikan sebagian besar postingan membahas masalah dia menjual peralatannya. Masing-masing dari mereka menggertakkan gigi, dan mereka bisa merasakan asam di hati mereka melalui layar. Aku hanya ingin bertanya pada King Qiu mesum itu, dari mana dia mendapatkan begitu banyak senjata dan peralatan. Sialan, seseorang tidak bisa menjualnya dalam beberapa jam. Apakah orang ini akan menjadi abadi? Ini sudah yang kedua kalinya. King Qiu pasti menggunakan bug untuk melakukan ini. Saya ingin membuat laporan. Itu tidak adil. Saya bahkan tidak punya toko pandai besi. Bagaimana orang itu bisa menjual puluhan ribu peralatan? Diskusi yang panas terus berlanjut. Beberapa orang yang berhasil mendapatkannya berseru betapa harumnya itu. Hahaha, Bos King Qiu, Anda mencengangkan. Sama seperti terakhir kali, kualitasnya masih bagus. Harga yang sangat wajar, King Qiu orang yang baik. Karena saya membeli peralatan Anda, King Qiu, saya tidak akan menyerang wilayah Anda di ruang bawah tanah contoh ini. Mereka terus bertukar salam. Sebagian besar memiliki perasaan campur aduk terhadap King Qiu, yang menyebabkan diskusi panas setiap kali mereka bergerak. Mereka semua manusia, jadi mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Dia bukan hanya nomor satu di ruang bawah tanah contoh, tetapi dia juga mengeluarkan beberapa sumber daya yang mereka inginkan. Sebagai perbandingan, hidupnya terlalu mengerikan. Dengan kontras yang begitu kuat, banyak pemain langsung merasa tidak senang. Siapa yang peduli dengan King Qiu? Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia menghentikan kita semua? Siapapun yang menemukan wilayah King Qiu dalam contoh penjara bawah tanah, silakan mempostingnya di forum, dan kita akan bertarung bersama. Kita harus menekan kesombongan King Qiu. Ini, Dungeon, titik. Tidak lama kemudian, beberapa pemain di forum membentuk aliansi anti King Qiu. Jumlah mereka cukup banyak, hanya sedikit dari beberapa orang yang tertarik, jadi jumlah orang yang berkumpul sudah cukup untuk dianggap berlebihan. Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia menyelinap ke markas musuh untuk melirik. Dia menutup obrolan forum tanpa mendapatkan informasi yang berguna. Dia tidak punya waktu untuk bertengkar dengan para idiot ini. Dia adalah raja dari semua mulut, tetapi dia akan tahu bagaimana memanggilnya ayah ketika dia bertemu Twilight City. Di Bloodhoof City, beberapa jam setelah perdagangan antara karavan pasukan lain dimulai, sekelompok orang tiba. Mereka akhirnya menemukan Bloodhoof City pada akhirnya akan menjual kepada penguasa dari permukaan peralatan yang mereka beli dari mereka. Banyak yang mengira mereka akan berkeliling Bloodhoof City dan langsung berdagang dengan Richard. Sel Bloodhoof tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, dia melihat para pemimpin pasukan mendekat sambil tersenyum. Richard tidak ragu untuk menolak tawaran perdagangan. Dia telah berulang kali menekankan hubungannya dengan kota Bloodhoof. Dia bahkan telah memperjelas statusnya sebagai wakil presiden Dewan Kota Bloodhoof. Fraksi-fraksi lain kecewa, namun, mereka tidak berani mengatakan apapun di depan reputasi Richard. Belum lagi mereka berada di kota Bloodhoof. Bahkan di alam liar, mereka tidak berani bertindak gegabah hanya dengan penguasa manusia ini. Sungguh keberadaan yang mengerikan bahwa para kurcaci berwarna abu-abu telah menawarkan hadiah puluhan juta unit makanan. Hadiahnya bervariasi tergantung pada kekuatan orang yang diberi hadiah. Itu adalah konsensus semua orang. Bahkan para kurcaci berwarna abu-abu, salah satu penguasa bawah tanah, tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Mereka tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengannya. Setelah kejadian ini, faksi-faksi tersebut menyadari kenyataan dan dengan patuh berdagang dengan kota Bloodhoof. Richard tidak bertanya berapa banyak yang ditawarkan sel kepada faksi-faksi tersebut. Dia terus memposting di forum chat dengan harga 2 kali lipat. Senjata yang dibeli dari kota Bloodhoof dengan 50 unit makanan akan berharga 100 unit. Semakin tinggi levelnya,
semakin tinggi pula harganya. Richard dalam suasana hati yang baik saat ia melihat beberapa sumber daya masuk ke akunnya. Seperti yang diharapkan, tidak ada masa depan dalam perburuan di wilayah tersebut. Perdagangan adalah cara tercepat untuk menghasilkan uang. Perdagangan semacam ini adalah bisnis tanpa modal. Ia hanya berbaring dan menghasilkan uang. Yang lebih penting, setiap orang yang berpartisipasi dalam transaksi tersebut memperoleh keuntungan. Pertama, ia merasa puas menjual peralatan tersebut kepada pasukan lain di kota Bloodhoof. Senjata dan perlengkapan yang mereka jual semuanya rusak dan tidak terpakai. Jadi, orang tidak dapat menggunakannya pada hari-hari biasa. Menukar setumpuk sampah dengan makanan berharga dari dunia bawah tanah adalah keuntungan, apapun yang terjadi. Bloodhoof City merasa puas. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengumpulkan perlengkapan dari faksi lain dan menjualnya kepada Richard. Proses sederhana ini akan memungkinkannya memperoleh keuntungan besar. Richard bahkan lebih senang. Itu adalah bisnis tanpa biaya, dan tindakannya setara dengan menjarah kekayaan secara langsung dari dunia bawah tanah. Orang lain membutuhkan modal untuk berbisnis. Dia hanya perlu memposting perlengkapan itu di forum chat dan membiarkan para pemain yang lapar memperebutkannya. Para pemain juga merasa puas. Perlengkapan itu masih murah, meskipun sedikit rusak. Selain itu, semuanya lebih baik daripada yang mereka gunakan sekarang. Itu adalah model berkualitas baik dengan harga yang lebih rendah. Setiap orang dalam rantai perdagangan merasa telah memperoleh keuntungan yang cukup besar. Richard, inti hulu dan hilir, memperoleh bagian kue yang paling besar. Dan rasa terima kasih kepadanya memenuhi semua peserta. Itu bisa dianggap sebagai keuntungan. Kesepakatan itu berlangsung selama 5 jam. Richard baru tersadar ketika sel Bloodhoof, penguasa kota Bloodhoof, memberitahunya bahwa gudang itu kosong. Dia melihat panel atributnya, napasnya semakin cepat, pikiran membanjiri benaknya. Koin emas, 9 juta, kayu, 9 juta, batu, 10 juta, biji besi, 9 juta. Jumlah total sumber daya biasa bertambah hingga 37 juta unit. 37 juta sumber daya. Konsep macam apa ini? Sarang pasukan langka akan membutuhkan 5 juta unit sumber daya untuk ditingkatkan ke level yang mulia. Itu adalah 7 sarang unit level yang mulia, dan masih ada beberapa yang tersisa. Dia telah mendapatkan 7 unit level yang mulia saat dia berbaring hanya dalam beberapa jam. Gelombang ini hanyalah sebuah pukulan jenius. Dia berbalik untuk melihat pahlawan penjara bawah tanah level 15 di sampingnya dan tertawa. Sel, kota Bloodhoof adalah teman abadi Twilight City. Sel, yang juga telah mendapatkan banyak kali ini, tersenyum cemerlang ketika dia mendengar ini. Wakil Presiden Richard, kebaikan dan kemurahan hati Anda cukup untuk meredupkan matahari. Semoga Anda diberkati.